Gue udah cinta lokal ya sekarang ya. Semur jengkol. Apa tuh? Semakin diaduk semakin nongol. Oh, gua dulu istilahnya obok-obok. Anak Senen tuh. Iya. Untuk masuk ke movement sustainability. Ya lo keren ya, lo biasanya keren aja gitu. Dan itu ada di lu sih. Itu mereka udah punya fittingan yang fix ya. Udah, even lokal brand ya. Even development itu core dasar dari setiap bisnis sih. Lu nggak lu dapetin di bangku kuliah kita kan. Asli. Rian Soket ini karakter yang unik yang akhirnya mengalami perubahan ya. Rian itu dulu yang gua kenal all black. Gothic, black. Kayak sepatu apa ya? New York. Kayak lu bertaring dulu ya. Iya. Lu sempet cukur alis kalau nggak salah. Iya. Basically gue nggak suka jadi ordinary people. Suka banget industrial ya. Nine Snail udah pasti. Jadi core-nya tuh itu sebenarnya suka banget nge-kolase. Dasar lookbook pertama referensi gue kali ya. Tapi lu akhirnya punya pengalaman apa dengan outfit lu seperti itu, lu naik Metro Mini? Sebenarnya pertama gue udah pernah dibacain doa sama ibu-ibu dari busway. Itu paling. Dipikirnya ngeliat hantu. Yang Bekasi udah beres. Apa? Yang di Bekasi udah beres. Udah beres. Udah beres sih, Mas, untungnya. Harusnya sih aman ya gue di sini. Nempel aja kita. Kalau di meja terlalu tinggi ya. Sebenarnya bisa di-adjust dari situnya, dari apa? Tripodnya. Cuman kayak segini frame-nya udah pas lah, badan masih middle gitu. Jadi itu gue pikir kayak lu taruh meja terus naik ke bawah. Iya, tadinya. Cuman ya udahlah, gini aja. Terlalu heboh ya. Apa? Kalau di meja kayak terlalu heboh. Iya, takutnya orang-orang pada ngelihat segala macem. Kayak seru banget gitu ya kalau di Gila. Tapi thank you lo Yan, lu udah mau datang, udah mau ngobrol-ngobrol sama gua. Apa lah support system cuy. Yoi, itu yang kemarin gue bilang sama Topan, Rian tuh support sistemnya gokil sih. Ininya belum dipakai bapak. Oh ini pakai ya? Iya. Gue taruh sini ya. Oh tuh gue tetap harus kayak yang di interviewer gitu ya, pakai clip on gitu ya, tetap ya. Gue mau nanya, soalnya gue mau nanya harga outfit lo nih. Ya kan? Dari top dulu lu Ini pakai lokal brand cuy. Gue sekarang lagi lokal brand semua. apa? Full of lokal brand. Oh iya. Ya, full of lokal brand. Itu lu pakai apa tuh? Bini gue nge-thrift. Ini murah semua kok. Gue hari ini kayak gue udah cinta lokal ya sekarang ya. Iya sih. Nih gue cuma berapa ya? 70.000 lah ya. Di Senen? Enggak online. Karusel. Gue sekarang doyan nge-karusel. Enggak yang offline gitu ya? Enggak, mempermudah akses ya. Dulu saya udah kehidupan berumah tangga dan kerja jadi kayak agak sibuk ya. Iya. Udah nggak sempet tuh hunting lagi. Padahal pengen sih. Jadi sebenarnya esensi yang nge-thrift kan itu kan kayak lu ngubel. Kalau yang di dalam keranjang tuh kita kalau lihat Ini apa namanya kalau bahasa zaman dulu semur jengkol. Semur jengkol. Apa tuh? Semakin diaduk semakin nongol. Gue baru nemu tuh. Sumpah. Kalau gue dulu istilahnya obok-obok. Obok-obok. Iya. Anak Senen tuh. Obok-obok. Kemana kita ke obok-obok tuh di Senen? Oh itu obok-obok set. Lihat kan set dari matang ngekep. Wih cakep nih pas diangkat set crop top. Iya. Atau set bolong. Iya. Set cakep. Fred Perry nih set pas diangkat. Iya lunturan bawahnya. Pantes ceban. Bener. Pantes goceng gitu. Kalau gue nge-thriftnya karusel sih udah aman. Udah jarang gue yang benar-benar kayak hunting di mana gitu. Kecuali kayak lagi BM aja ya. BM tuh gue baru kayak boleh deh. Tapi lu berarti punya toko favorit? Enggak, randomly aja. Kayak gue tuh orangnya ternyata gue tuh suka esensi hunting barang ya. Makanya sudah gue harusnya jadi kerjaan jadi personal shopper tuh kayak cocok. Iya. Tapi lu yang tipikal udah hunting bla 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 beli atau enggak? Kalau lagi ada waktu, gue beli. Kalau lagi ada waktu. Cuman kalau enggak, itu cuman kayak ngasih makan ego gue sih. Iya. Kayak misalnya, gue tahu nih misalnya
kayak gue mau dapat transferan nih di minggu ini, terus atau gajian gitu misalnya. Terus gue kayak gue mulai tuh aiming dulu barang apa ya gue lovein. Kalau udah laku ya nothing tulus juga sih sebenarnya. Berarti e-commerce? Itu Carousel, aplikasi e-commerce tuh beberapa tuh kan dia juga kadang suka jual barang-barang thrifting tuh. Beberapa, cuman gue lebih di Carousel itu sih. Kayak shout out to Carousel, gue bisa jadiin BA tuh. Oh iya? Iya. Gue baru tahu tuh. Itu dia aplikasi atau? Aplikasi. Jadi aplikasi Carousel. Lokal? Gue nggak tahu spesifiknya lokal atau enggak. Cuman kayak di Asia ada ya. Karena kayak di Hong Kong, Singapura. Dan barangnya ajib-ajib. Pinter-pinter lo nge-curatednya aja sih. Tapi gitu. Sama kayak e-commerce aja kan, kayak lu nyari apa gitu. Sama. Misalnya kayak gue mau keyword bucket hat gitu. Ntar kayak ada ratusan seller based on your location lo, atau kayak seluruh Indonesia, ntar keluar tuh bucket hat yang jual bucket hat siapa aja. Dan serunya lu bisa nawar harga kayak thrifting. Oh iya? Iya, kayak misalnya dia opennya 300 bisa gitu. Lo kayak nge-thrift aja, lo tangting tuh kayak 70.000 mau nggak? Cuman itu kan terlalu sadis sih. Gue biasanya nggak ada otak sih. Itu lebih nggak ada otak sih. Biasanya gue tuh kayak gue coba adjust dulu. Kan dia tuh ada kayak best offernya dulu tuh. Low offernya paling bottomnya di berapa nih. Nah gue coba di bawah itu dulu. Gue coba best offernya dulu. Misalnya dia biasanya kalau accept, oke, langsung deal-dealan tuh. Cuman kalau reject, gue nanya dulu netnya berapa min gitu, netnya berapa kak, netnya berapa pak bos. Oh dia tuh apa setransparan itu ya? Transparan dan seseru itu. Sumpah gitu. Dari tadi lu ngomongin apa? Carousel itu gue senyum-senyum. Selama ini karena gue nggak ngelakuin hal itu. Kalau gue mau nyari barang thrifting, gue ya search di Instagram. Ya hashtagnya kan, yes. apa segala macam, atau ke e-commerce Tokped, segala macam. Gue misalnya gue mau nyari apa itu, ternyata ada ya, ada. Nah, Carousel itu sebenarnya kalau lo mau save-nya, lo transaksi tetap di e-commerce. Oh, ada dia buang ke situ. Buang, jadi nanti kayak lo tukeran WhatsApp, terus abis itu lo japri-japrian, lo tinggal kayak Min, gue minta di rackbarin dong, misalnya di e-commerce di hijau atau oranye gitu. Kalau seller yang benar, itu biasanya oke, mau. Cuman kalau yang gini, kalau lu kayak udahlah gue udah horny banget nih sama barang pengen banget lah. Gue mau ibaratnya lu mau ditipu gope pun, nggak boleh hijau ya. Nggak mati lagi ya, kuring. Kalau lo kayak mau ditipu kayak udahlah, lu udah prepare, mental lu udah prepare. Cuman most of all sih rata-rata gue so far so good ya, nggak ada masalah sama sekali gue transaksi di sana, even nggak pakai rackbar atau e-commerce and stuff. Tapi gue lebih secure aja buat guanya, terutama untuk gue kan orangnya BM banget, impulsif banget. Jadi kayak misalnya kalau seller Jakarta gue minta langsung di instan, kayak gitu-gitu. Karena mau langsung pakai. Yes. Itu gua juga sih. Karena di e-commerce kan lu udah available buat instan gitu-gitu kan. Nah, minimal same day lah, masih oke lah. Jadi buru-buru datang gitu kan. Ini bisa besok dipakai deh gitu. Misalnya kayak apalagi misalnya kayak wah di minggu Sabtu besok ada acara ini nih, kayak gue butuh barang ini deh gitu. Ya udah gue kayak mau hunting dulu. Dan bisa request. Requestnya? Misalnya kayak Min, gue minta di washin dulu dong, gitu, di laundry dulu. Jadi lo nggak repot-repot laundry kayak zaman dulu, cuy. Iya, kalau offline kan. Iya, kalau offline kan. Lu random mana tuh? Mereka udah ngerti. Iya. Iya, mereka udah randomi. Random dulu. Ya lo pakai di sela-sela ya. Gitu. Iya. Gitu sih, enaknya sih kayak gitu. Jatuhnya berarti sebenarnya kayak, aduh sorry. Ini sambil ngapain? Nggak apa-apa. Bebas, kita ngobrol bebas aja. Ini jatuhnya kayak Kaskus. Kind of. Kayak Kaskus, tapi bedanya lebih segmented aja. Emang buat sebenarnya basically dia pre-love, aplikasi untuk pre-love. Cuman di Indonesia jadi thrifting. Ya itu kan gitu. Akhirnya berganti-ganti nama kan. Ya pre-love kan nama AG-nya aja ya. Kalau school kita kan thrifting aja bahkan baru gitu. Iya. Kalau dulu kan ibaratnya apa sih itu ngobok apa? Kalau gua ngobok. Kalau itu sama jengkol. Gitu. Kayaknya setiap distrik atau setiap wilayah tuh punya bahasanya masing-masing. Ya. Di gue tuh obok-obok dan setiap era tuh punya bahasa masing-masing tuh. Gitu. Kalau di tempat temen gue ngomong Senen tuh tenda biru ngomongnya.
Ada berbagai macam nama. Iya, benar. Cuman menariknya menurut gua, akhirnya itu jadi culture ya sekarang. Jadinya, gua sebenarnya sih, gini. Kan bukan barang baru. Kita era-era kuliah 2004 ya, gue sebagai anak yang jajannya sedikit, ya otomatis gue nyari baju, nyari outfit ya pesenin. Nah sekarang tuh malah menurut gue kayak gue baca beberapa artikel gitu ya, atau kayak beberapa orang yang kayak jadinya movement. Apa ya? Jadi movement. Jadi gini, ada kayak beberapa tiktokers gitu. Ya kalian juga kalau pasti lihat tiktoknya, dia suka sering menyuarakan itulah masalah sustainability. Ini correct me if I'm wrong ya. Based on yang gue lihat sih, yang gue tonton dan lain-lain, fast fashion atau industri fashion itu, yang fast fashion ya terutama, itu tuh secara limbah itu gede banget. Itu nggak baik lah untuk ekosistem kita di bumi gitu. Nah, jadi kayak beberapa bukan brand, pelaku fashion, mereka lebih prefer, ini tidak membenarkan juga, karena Triven sebenarnya masih pro kontra ya. Ini tidak membenarkan, tapi mereka melakukan itu untuk masuk ke movement sustainability itu. Jadi ibaratnya gue lebih prefer untuk thrift atau untuk beli barang pre-love orang someone, karena gue salah satunya untuk mencegah limbah tersebut gitu. Dan baik lagi, kalau masalah brand on non-brand, menurut gue itu udah preferensi orang masing-masing gitu ya. Betul. Tapi kan kalau misalnya sebenarnya kan lu tanpa kayak ini aja kan, topi gue kan no brand gitu. Menurut gue ya pintar padu padan lo aja. Menurut gue kalau ya lo keren ya lo biasanya keren aja gitu. Dan itu ada di lu sih. Itu ada di lu sih. Jujur. Jadi menarik nih ngomongin ini kan. Karena memang tadi gue mau nanya soal ketika lu nge-thrift atau nyari barang-barang pre-love itu, lu yang mesti brand banget atau yang kosongan juga gue gak ada masalah, yang penting menurut gue di mata catchy. Nah ini menarik nih, maksud gue gini, kadang tuh sebenarnya gini, ini gue mau, kalau secara POV gue ya, gue mau meluruskan, kan kalau misalnya lo harus branded gitu, lo harus ini untuk kayak lo biar dibilang, wah lo ini banget, lo si nyampe banget nih, atau lo culture banget nih, atau lo skena banget nih. Menurut gue enggak. Menurut gue ketika lo beli barang yang brand, yang itu adalah experience ya, karena gini, emang gue kadang nge-thrift ada beberapa yang gue cari, gue specifically brandnya ini gitu. Kebetulan gue suka brand Jepang gitu. Saya brand Jepangnya ini gitu. Gue pengen tahu sih material yang dipakai apa sih. Terus how to experience gue secara fitmentnya terus gimana gitu-gitu. Tapi badan gue gede ya. Jadi kalau brand Jepang itu kan rata-rata small size. Nah ketika misalnya kayak GU, ada GU tuh kayak ininya Uniqlo lah kurang lebih. Setahu gue nama brandnya. Tapi dia sering kolaborasi. Nah itu tuh itu juga Correct Me If I'm Wrong. Ini kalau gue nggak salah ya, dia ininya Uniqlo, salah satu line brandnya Uniqlo gitu. Tapi yang khusus kolaborasi. Nah itu dia kebetulan ada yang general size yang gede gitu. Nah itu kayak itu bisa tuh dijadiin buat gua. Oh bahannya ini ya ternyata ya gitu. Dia pakainya materialnya kayak gini ya. Terus kayak desainnya ini ya. Terus kayak detailingnya sampai zippernya, terus sampai sleeve ininya. Misal kalau lo beli pullover atau hoodie kayak gitu-gitu, fitmentnya kayak gini gitu. Karena based on gue di orang marketing, itu kan pasti gue kadang misalnya gue lagi megang brand apa, gue mau bikin merchandise, misalnya gitu. Ya gue udah punya referensi dan preferensinya dari situ, fitmentnya harus gini, gitu. Jadi gue ke vendor ya, gue mau fittingannya gini-gini. Gitu. Udah tolong lo ikutin fittingan ini lah ya, nggak usah lo nyari lagi. Fittingan ya, bukan desain ya. Nah, untuk desain itu kan jadi mata gue sebagai orang marketing kan. Si brand ini karakter desainnya kayak gini-gini. Oke, berarti mungkin filosofinya seperti ini gitu. Itu kan bisa buat bank gue, bukan nyontek ya, bukan plagiat dalam artian. Buat bank gue kayak referensi. Iya. Lucu ya. Dia bisa memfilosofikan itu sebagai visual design gitu. Lah Yan, berarti tuh brand itu masing-masingnya tuh mereka udah punya fittingan yang
yang fix ya. Udah, even lokal brand ya. Even lokal brand. Itu pertanyaan lanjutan gua gitu. Tadi kan ngacunya tadi lu ngambil thrifting itu kan sebagai referensi lu ketika lu orang marketing dan dapat job ya untuk bikin sesuatu merchandise dan segala macem. Akhirnya ngikutin pola fitting lah bahasa awamnya, ya kan, segala macem. Nah, ternyata brand-brand tadi dari Jepang ya, terutama kata lu, itu punya fitting yang masing-masing ya? Masing-masing, nggak semuanya sama rata enggak. Karena kan mereka juga secara clothing line dan di industri ya, jatuhnya industri fashionnya, pasti kan mereka harus develop kan. Develop si fitmentnya, develop secara bahannya, materialnya pakai apa, detailingnya mau kayak gimana. Even kalau Jepang itu kan base-nya detail banget kan. Jadi kayak jahitannya nih, filosofi jahitannya misalnya dia harus begini nih, kenapa? Kayak gitu-gitu. Jawabannya kenapa? Menurut gue itu udah kacamata. Nah itu, abis itu setelah itu biasanya gue ngulik tuh ke brandnya. Gitu. Kenapa dia filosofinya begini-gini. Sebenarnya kayak buat knowledge gue aja sih. Tapi berarti brand clothing tuh nggak sembarang ngerilis aja ya? Maksud gue selain konsep misalnya yang ada bergambar ya gitu atau apa gitu, sampai detail fitting, jahitan pun itu. Yes, benar. Karena menurut gue sebenarnya harusnya ketika dia mau meng-create produk lah ya tersebut, orang misalnya dia set price point-nya sekian gitu, ya orang si customer atau audiensnya dia harus happy lah dengan dia dapat barang itu. Kenapa? Karena kan nggak semua orang, siapa tahu orang ini adalah tipe yang nabung, gue baru mau beli ini gitu. Kan dia ketika dapat barang yang reject tuh kayak pasti kayak ya. Iya sih. Dan itu jelek ya buat brand ya. Menurut brand impact-nya kan kayak rasanya pasti hilang lah. Tapi ketika dia beli dengan dia mengeluarkan budget sekian, dia dapat produk yang bagus, dia pasti dengan willing untuk kayak gue beli si brand ini loh, dia menceritakan tuh ke teman-teman, gue beli si brand ini keren loh, maksudnya gue ibaratnya dia satisfy banget deh sama apa yang dia beli kayak gitu, kurang lebih kayak gitu lah. Jadi menurut gue development itu core dasar dari setiap bisnis sih. Oke. Even lo clothingan, even F&B, terus atau bahkan otomotif mungkin, atau event mungkin, itu menurut gue development itu yang paling penting menurut gue. Karena core-nya tuh dari core ini nge-stretch-nya tuh panjang banget sih menurut gue. Dan ini lu dapetin nggak lu dapetin di bangku kuliah kita kan? Asli, wah parah coy, parah. Jadi tuh gua sama Rian sebenarnya satu kampus kan? Kita, iya, parah. Di ilmu komunikasi, lebih khususnya ke broadcasting. Iya, siaran tuh. Kalau lu masih main film masih inline lah, tuh. Gue si marketing, gue harusnya masuknya ini periklanan advertising tuh. Iya kan? Makanya gue tuh cukup kaget kan. Rian Soket, asik. Rian Soket kan Instagram lu ya? Bener. Rian Soket ini buat gue pribadi tuh sebuah karakter yang unik yang akhirnya mengalami perubahan. Ya, kalau ini boleh gue ceritain nggak sih? Boleh, gak apa-apa. Karena ketika gue kenal di kampus, ya hampir 20 tahun yang lalu lah gitu, gue kenal di kampus, Rian tuh tampilannya sangat berbeda jauh dengan Rian yang sekarang. Yang tadi lu dengar ngomong edgy, hipster, skena, culture. Ya. Apa yang nih gue kasih tau dulu ya, Rian itu dulu yang gue kenal all black, gothic, all black. Sepatu apa ya? New Rock, semuanya serba hitam sampai lu bertaring dulu ya. Iya. Bertaring terus. Everyday is Halloween ya. Iya lagi. Everyday is Halloween terus lu sempet cukur alis kalau nggak salah. Iya. Iya kan? Iya. Jadi tuh kalau ke kampus udah tahu kalau itu Rian gitu. Bentuknya dengan maksudnya bunganya, posturnya kan Rian juga tinggi, gede gitu. Dan lu naik Metro Mini kan ya dengan outfit kayak gitu kan. Bener, naik angkot. Bener. Lu kepikiran gak sih orang mandang lu gimana? Kenapa? Lu kepikiran gak sih orang mandang lu gimana gitu? Itu sih sebenarnya menurut gue zaman itu tuh emang masih pencarian kali ya, jati diri ya. Kebetulan gue kayak terlalu nyebur.
divingnya terlalu dalam nih. Nah, itu lu kebawa ke cebur itu gara-gara apa sebenarnya? Sebenarnya tuh gue emang basically gue nggak suka jadi ordinary people, basically. Terus kebetulan gue disukanya di saat itu musiknya kebetulan lumayan dark gitu. Terus eksperimen lah dengan culture-nya gitu. Berangkatnya kan zaman angkatan kita kan emang dari musik kan. Beda gitu, di zaman sekarang referensinya banyak. Dulu internet kan sangat minim ya. Nah, jadi berdasarkan cuman apa yang gue tahu, gue cuman ngambil kulitnya. Oh, kalau lo mau jadi extraordinary people lo harus begini. Which is itu gue ternyata sekarang setelah gue pelajari ilmu branding itu personal branding. Iya kan, gue berhasil meng-create personal brandingnya. Gitu. Makanya ketika gue bilang tadi, oh itu Rian. Dari jauh tuh walaupun lu secara poster kan poster lu gede, banyak anak kampus gede juga. Tapi New Rock hitamnya semua segala macam, makin dekat set bertarik udah Rian ini. Bener. Oke, softline kan gue dulu. Softline putih. Softline putih, bener softline putih. Gitu. Nah, jadi dari musik. Musik apa itu? Dulu sih gue suka banget industrial ya, kayak Nine Inch Nails udah pasti, Cyclone 9, terus ya Marilyn Manson yang mainstreamnya. Terus new metal gue juga suka kayak Korn. Gue nggak tahu ya sekarang. Slipknot, oke. Slipknot gue masih dengerin, cuman ternyata gue nggak terlalu suka banget gitu. Cuman as a looks dan stage performance gue suka Slipknot. Ya fashion statementnya juga. Iya, kayak adrenalin itu gue nonton Slipknot tuh. Tapi sayang tuh gue kemarin nggak nonton. Nggak sempet. Terus banyak hal lah yang lainnya. Terus kayak mulai yang ke metalnya kayak Outlap, Walls of Jericho gue masih rancu tuh metal atau bukan. Karena gue juga nggak paham kalau genre dia benerannya tuh apa. Ada yang bilang metal, ada yang bilang hardcore gitu. Nah, base dari musik-musik itu yang gue dengerin tuh kayak, oh ya, lu kalau anak metal, anak gothic industrial, ya lu kayak gini gayanya. Jadi Korea tuh itu sebenarnya. Dan acuan lu waktu saat itu kan yang tadi lu bilang ya, internetnya sedikit, berarti dari majalah atau internet yang bisa lu ambil aja gitu. Iya, dulu gue suka banget nge-kolase gue taruh di file. Terus gue kayak, ya itulah, jadi itu mungkin dasar lookbook pertama referensi gue kali ya. Terus gue kayak, oh mereka gayanya kayak gini. Dan zaman dulu kan kita ketinggalan 4 tahun kan. Oh iya? Iya. Secara fashion atau secara knowledge? Apapun itu. Sedangkan kalau sekarang dengan internet kita paling cuma ketinggalan berapa minggu gitu, nggak jauh lah. Oke, berarti kalau ketinggalan 4 tahun kita kuliah di 2004, berarti sebenarnya itu udah ada di 99. Iya, 99 atau 2000 gitu ya. 2000. Di luar sana. Kayak gitu. Beda jauhnya gapnya lumayan jauh tuh, 4 years. Kalau sekarang kan ya paling cuma berapa minggu gitu. Cuman kalau sekarang bedanya mereka di luar sana, setahu gua mereka punya forecast sendiri gitu. Tapi informasi ke Indonesianya pun lebih gampang banget aksesnya gitu. Tinggal lagi pinter-pinteran si personal ini explore atau enggak aja. Tapi lu akhirnya punya pengalaman apa dengan outfit lu seperti itu, lu naik Metro Mini buat koreksi kalau gue salah ya, rumah lu di Pondok Labu kan? Cinere. Iya. Komplek AL kan? Enggak sih, perbatasan itu Komplek AL kan? Komplek AL ke kampus tuh Wijaya. Berarti kan lu naik Metro Mini tuh. Sekali naik kan? Iya, pengalaman apa yang pernah lu dapetin? Apakah tiba-tiba lu nggak diminta bayar tuh? Sebenarnya pertama gue udah pernah dibacain doa sama ibu-ibu dari busway. Itu paling dipikirnya ngeliat hantu. Lucu banget. Jadi gue lagi bengong gitu kan. Di Metro Mini? Di busway. Oh, busway. Di busway. Itu gue mau kemana ya? Gue lupa gue mau kemana dan mau ngapain. Jadi gue lagi bengong gitu. Gue dengan kayak full make up, pakai boots gitu-gitu. Terus ini dan pakai softline putih itu? Pakai softline putih itu, udah pakai taring. Feng ya, udah pakai feng ya. Apa sebetulnya? Feng. Di Inggrisnya biar keren. Taring gitu. Nah, gue lupa, kalau nggak salah gue mau latihan deh, tapi gue mau. Lu ngeband juga kan? Ngeband. Gue mau ke Ben Hill waktu itu karena salah satu rumah personal band gue tuh di Ben Hill dan studionya di Ben Hill. Dari busway ya benar, dari Blok M kan? Dari Blok M. Terus gue lagi perjalanan gitu, terus tiba-tiba kok kayak ada orang yang ngucap-ngucap gitu di sini gue nih, ini apaan?
Terus gue pertama gue nggak noticein aja, gue kayak diem aja gitu kan. Lu duduk berdiri? Duduk. Karena dari Blok M kan? Iya, si ibunya pun juga duduk. Si ibu-ibunya juga duduk. Terus kayak sebelahan kayak gini lagi? Sebelahan kayak bener, posisinya gini deh. Tapi di sini gue, terus dia kayak set. Terus gue kayak, pas gue dia lagi baca doang ngeliatin gue gitu. Gue nggak tahu, gue mungkin dipikir begal kali, atau gue dipikir hantu. Dia mungkin antara dua perspektif itu tuh dia ngeliatnya tuh, gitu. Itu kayak menurut gue pengalaman experience selama gue gotik yang paling agak aneh dulu. Sisanya sih kayak orang sih kayak cuman jadi center of attention banget aja gitu kayak, wih apaan nih, ini ada makhluk apaan nih kayak gitu naik angkot gitu. Dan lu tipikalnya cuek. Dan ternyata mungkin zaman itu yang gue cari kali ya. Ternyata ya, mungkin gue nggak tahu gitu. Atensi lah ya ibaratnya. Atensi itu pencari jati diri kan, lagi. Setuju gue juga. Kayak gitu emang eranya kita lagi mencari jati diri. Yes, gitu. Dan gue kayak merepresentkan band gue yang industrial gitu, kayak ya udah gue personal band industrial, gue merepresentasi band gue ya kayak gini gitu dari looksnya kurang lebih kayak gitu. Dan tanpa sadar itu adalah journey lu menuju lu yang sekarang. Tanpa sadar ya. Iya. Kebentuk tuh ya. Kebentuk. Akhirnya lu punya rasa kreatif ya kan sekarang? Iya, gue punya digital agency. Digital agency tuh ya. Oke. Gitu. Tanpa sadar tuh akhirnya kayak, oh ternyata gue punya basic ilmu personal branding. Ternyata ya. Iya sih. Akhirnya kan anak-anak kamu juga, ya udah nih Rian Setan. Dan dulu akhirnya memakai nama itu sebagai nama panggung. Nickname ya. Iya. Karena gini. Akhirnya gue ganti soket, karena soket itu kan sebenarnya bahasa 70s ya, slangnya sejak 70-an kan. Karena setan tuh kayak terlalu satanis banget. Iya, era itu. Kalau di media agak kurang nih gitu, ya kan. Nah terus kayak pas soket tuh jadi dari ada teman SMA gua tapi junior gua waktu itu, sekarang dia jadi manajernya Hindia, Wang. Terus kayak dia justru satu SMA ya? Satu SMA. Censi. Terus kayak dia bilang, soket lu harusnya soket aja lu. Soket apaan sih, gue nanya gitu. Itu bahasa ini dia jelasin setan bahasa gitu. Oh gitu. Ya udah tuh akhirnya gue tangkap. Kayak seru nih jadi nickname gue gitu. Terus shout out to Wang sih. Gue tahu soket tuh, bahasa soket dari dia. Tapi mulai kapan akhirnya lu menerima kata-kata Rian soket itu atau Rian setan? Kan kalau emang di kampus kan anak-anak, apa dari situ mulainya sebenarnya? Atau memang lu yang bikin sendiri nama Rian setan itu? Awalnya gue bikin sendiri nama Rian Setan. Cuman kayak gue lebih soft lah. Lebih soft selling gitu. Tadi gue udah kayak mau ganti nama gitu Instagram gue. Cuman kayak udah lah ya gitu ya. Udah orang taunya itu ya. Tapi kan lingkungan baru lu gak tahu kan? Enggak sih, cuman jadi kayak nickname yang unik aja gitu. Kan nama Rian kan udah common banget ya sekarang ya. Terus kayak ya udahlah gitu, udah biarin aja gitu. Tapi memang kan lu secara penamaan mungkin Rian Soket atau Rian Setan itu serem, tapi itu kan sebenarnya nggak sama-sama kata-katanya gitu kan. Lebih serem Rian Jombang. Makan orang ya. Sama bunuhin orang. Sodomi kan. Iya, segala macam gitu. Cuman memang tadi pertanyaan gua, si Rian Setan itu udah ada dari kita kuliah atau dari justru SMA atau ketika lu udah menyematkan gotik lu itu bahwasannya lu adalah Rian Setan? Pas gua menyematkan gotik itu gua Rian Setan. Kayak newborn gitu loh. Rian Setan tuh kayak newborn dari gua SMA ke kuliah. Berarti itu kejadian di tahun 2003. Oh, SMA lu gak gitu kan? Facebook tuh tahun berapa ya? Lupa. Facebook 2007, di atas 2005 setahu gua. Friendster. Iya. Friendster tuh masih Rian Setan. Pas dari SMA berarti ya? Tadi Rian Setan 666. Oke. Basically, cuman kayak terlalu satanis. Kayak penyembah banget gitu, kayak penyembah Bakomet. Lagi jadi Rian Setan, terus akhirnya transisi ke Facebook jadi Rian Soket. No. Even pas transisi ke Instagram baru jadi Rian Soket. Gitu. Jadi dari Friendster Rian Setan 666, Friendster ke Facebook Rian Setan, habis itu ya udah akhirnya jadi Rian Soket sampai sekarang.
Ada kemungkinan tiba-tiba nanti Ryan Angel ya. Enggak sih kayaknya. Enggak sih. Karena